Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Akrimi Nunu Hayati dari SDN 3 Getas, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1.A.9 dalam materi memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Sukesi sebagai fasilitator, Ibu Juarsi sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Siti Akrimi Nunu Hayati, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Di dalam koneksi antar materi kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu sebagai murid. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan guru adalah: yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dapat melakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika kita tidak memberi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat untuk maju belajarnya. Sehingga sudah seharusnya guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar murid mencapai hasil belajar yang optimal. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten di sini maksudnya adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses yaitu mengacu bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara 1. Menggunakan kegiatan berjenjang. 2. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. 3. Membuat agenda individual untuk murid, yaitu daftar tugas memvariasi lama waktu yang dapat diambil murid untuk menyelesaikan tugas. 4. Mengembangkan kegiatan bervariasi. Diferensiasi produk. Produk di sini maksudnya adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru yang berupa karangan pidato, rekaman, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi 1. Memberi tantangan dan keragaman atau variasi. 2. Memberi pilihan bagaimana murid dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan atau koneksi antar materi pada modul ini yaitu sebagai berikut. Modul 2.1 ini yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satu filosofi pendidikan menurut KHD adalah sistem among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membantu pemetaan atau mapping kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran berpihak pada murid di sekolah. Selain itu, guru penggerak memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran itu adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menggerakkan komunitas praktisi, 3. Menjadi coach bagi guru lain, 4. Mendorong kolaborasi antar guru, 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan tersebut salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif. Dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk budaya ajar atau learning culture, tetapi berintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan dalam koneksi antar materi kali ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan berikutnya yaitu murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. Pembelajaran yang berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.